Selamat pagi teman-teman. Jadi kenapa kok Bu Isti minta kalian untuk belajar tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia? Ini penting bagi kalian karena setelah mempelajari ini harapan saya kalian jadi tahu kalian harus menjadi tenaga kerja atau sumber daya manusia yang seperti apa untuk ke depan. Nah, rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini sebenarnya sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak Oktober tahun 2019 dengan harapan ini bisa dilakukan di Indonesia. Nah, inti dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini menurut menurut berbagai sumber yang saya dapatkan itu antara lain adalah bagaimana menciptakan iklim kerja yang lebih baik dengan cara memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk menjadi pegawai kontrak ya, pegawai kontrak. Nah, kalau kalian mengenal pegawai kontrak itu tidak selalu bahwa pegawai kontrak itu tidak menyenangkan ya. Nah, tujuan dari dijadikannya pegawai kontrak itu sebenarnya akan menguntungkan kedua belah pihak, mau baik perusahaan maupun pihak dari pegawai itu sendiri. Nah ya, jadi ini saya buat begini. Dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, ketentuan outsourcing diatur dalam pasal 66 di mana dalam ayat 1 berbunyi hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah ya, Indonesia belum siap menghadapi model ketenaga kerjaan outsourcing ini. Mengapa? Nah, karena orang Indonesia itu budayanya masih bekerja dengan menyukai pekerjaan yang zona nyaman gitu ya. Nah, padahal dalam undang-undang itu memuat bahwa perlindungan buruh, upah dan kesejahteraan syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Nah ini, jadi kalian bayangkan outsourcing sebagai contohnya. Outsourcing itu kalau di sekolah kita itu adalah BSW, jadi Pak Fahmi dan Pak Yoga, atau cleaning service. Nah, keuntungan bagi perusahaan apa? Kalau misalnya kita ambil salah satu saja contoh ya, kita ambil salah satu contoh cleaning service. Kalau misalnya cleaning service itu tidak bekerja dengan baik, maka SMA, Karolus atau dalam hal ini adalah perusahaan itu bisa saja minta kepada perusahaan alih daya, yaitu perusahaan outsourcing itu untuk memberhentikan atau mengganti pegawai yang bekerja di SMA Karolus. Misal, karena mencuci serbetnya tidak bersih, ngepelnya kurang bersih dan lain sebagainya. Nah itu, lalu ini adalah evaluasi bagi outsourcingnya. Saya ternyata bekerja masih kurang baik, saya harus lebih baik supaya saya tetap dipekerjakan di tempat itu, atau saya tidak dimutasi, atau saya tetap terpakai. Nah ini yang saya maksud bahwa ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang kinerjanya baik, dan sumber daya manusianya sendiri atau tenaga kerjanya selalu tertantang untuk memberikan kompetensinya, memberikan kinerjanya dengan baik pula. Nah, beda dengan kalau misalnya yang selama ini kalian ketahui tentang pegawai tetap. Nah, pegawai tetap itu kan dia masuk nggak masuk, dia tetap digaji. Dia kerja mau santai, mau nggak, mau kualitasnya baik atau enggak, dia tetap digaji. Tapi kalau tenaga kontrak atau outsourcing, begitu dia pekerjaannya kurang baik, bisa saja tahun depan dia tidak digunakan lagi atau tidak dipakai lagi. Nah, ini sebenarnya sebuah keuntungan bagi seorang tenaga kerja. Nah, maka kalian ini sebenarnya disiapkan untuk menjadi seorang, atau dalam tanda kutip, tenaga kerja outsourcing, di mana kalian ditantang untuk selalu menjadi lebih baik, selalu memberikan hal yang baik supaya kalian tetap dalam tanda kutip terpakai gitu ya oleh perusahaan. Nah ini. Nah, karena pada intinya sebenarnya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang pertama kan tujuannya ada 11 klaster ini ya, artinya ada 11 poin pokok mengapa rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini diluncurkan gitu ya. Yang pertama untuk penyederhanaan perizinan tanah, lalu ada persyaratan investasinya lebih mudah, lalu ketenaga kerjaannya juga lebih lebih baik,
rumusannya atau hierarkinya, lalu kemudian dan pelindungan UMKM jelas bahwa ketika kamu berusaha kamu diberikan tempat, diberikan kemudahan berusaha, lalu dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, kemudian proyek pemerintah, pengendalian lahan, kawasan ekonomi khusus gitu ya. Di Indonesia itu ada kawasan ekonomi khusus. Apa itu kawasan ekonomi khusus? Kalian bisa baca di sini ya, di kek.go.id. Nah, sebenarnya kemudahan ini bisa didapatkan dan keuntungan bagi tenaga kerja, bagi kamu nanti di kelak kemudian hari. Karena apa? Bukan saja kamu ditantang untuk memberikan yang terbaik, memiliki kinerja yang baik, tetapi kamu juga akan diberikan, perusahaan tentu akan berkontribusi ya. Kalau misalnya perusahaan ingin pegawainya menjadi baik, pasti mereka menyediakan pelatihan-pelatihan. Nah, biasanya ini disediakan oleh perusahaan. Jadi misalnya kalau guru-gurumu ya ada pembinaan guru, ada pelatihan guru, ada workshop dan lain sebagainya. Itu kan tujuannya untuk mengembangkan sumber daya manusianya gitu ya. Nah, maka jangan takut dengan undang-undang ini. Justru menurut saya ini menguntungkan bagi kalian supaya kalian bisa terus berlomba ya, bukan bertanding. Nah, dalam kesempatan ini Bu Isti mau kalian mendiskusikan, memikirkan kalimat terakhir Bu Isti, yaitu kalian diminta untuk berlomba bukan bertanding ya. Karena saya ingin kalian tahu perbedaan antara bertanding dan berlomba. Silahkan nanti masuk ke kolom diskusi, boleh diskusi, boleh juga kalian menyampaikan pendapatmu tentang perbedaan pertandingan dan perlombaan ke dalam Google Classroom saya di kolom pribadi ya yang sudah saya sediakan. Baik, ini saja saya rasa penjelasan dari saya. Nanti kita akan diskusi lebih panjang lagi kalau misalnya kamu punya opini sendiri tentang Omnibus Law ini ya, maka nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya. Baik, dari saya sekian untuk pelajaran hari ini, semoga bisa menambah wawasan. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.